Di suatu masa sebelum Inggris seperti yang kita kenal hari ini, tanahnya dikuasai oleh Romawi. Namun, ketika Kekaisaran Romawi meninggalkan Britania pada tahun 410 Masehi, kekosongan kekuasaan pun terjadi, dan saat itulah mereka datang. Bangsa Saxon bersama Angles dan Jutes menghantam pantai Inggris dengan kapal-kapal panjang mereka. Mereka tidak datang sebagai penjajah, tetapi sebagai penakluk. Mereka berasal dari wilayah yang kini dikenal sebagai Jerman Utara dan Denmark. Awalnya mereka diundang sebagai tentara bayaran oleh penduduk asli Britania untuk melawan suku-suku lain. Tapi Saxon bukanlah bangsa yang puas hanya menjadi pelayan. Mereka mulai merebut tanah dan mendirikan kerajaan-kerajaan mereka sendiri. Selama abad ke-5 dan abad ke-6, kerajaan Anglo-Saxon mulai terbentuk. Di antaranya adalah Wessex, Mercia, Northumbria, dan Kent. Perlahan mereka menguasai hampir seluruh Inggris, menggantikan budaya Romawi dengan budaya mereka sendiri. Namun ada satu legenda yang masih bertahan di era ini, yakni kisah tentang Raja Arthur. Beberapa orang percaya bahwa konon Raja Arthur adalah seorang pemimpin Briton yang berjuang melawan invasi Saxon. Tapi apakah Raja Arthur ini nyata atau mitos? Itu masih tetap menjadi misteri hingga hari ini. Selama berabad-abad, bangsa Saxon membangun kembali kehidupan mereka. Mereka mendirikan gereja, menciptakan sistem hukum, dan mengembangkan bahasa yang kelak menjadi cikal bakal bahasa Inggris modern. Namun, pada abad ke-9, bayangan gelap menyelimuti Inggris. Datang dari utara dengan perisai bulat dan kapal naga mereka. Siapa yang datang? Tentu saja bangsa Viking. Pada tahun 793 Masehi, serangan pertama mereka menghancurkan biara di Lindisfarne. Ini bukan sekedar perompokan, tapi awal dari invasi yang besar. Viking mulai merebut wilayah Anglo-Saxon, mendirikan pemukiman mereka sendiri. Mereka menyebutnya Danelaw, tanah di Inggris yang berada di bawah hukum Viking. Di tengah kekacauan ini muncullah seorang pemimpin besar Saxon, yakni Alfred the Great, King of Wessex. Dengan strategi militer yang cerdas dan pertahanan yang kuat, Alfred memimpin rakyatnya dalam perlawanan. Ia membangun benteng-benteng, menyusun strategi gerilya, dan pada akhirnya mengalahkan Viking dalam pertempuran Edington. Namun perlawanan belum berakhir. Saxon dan Viking terus bertempur selama beberapa dekade hingga akhirnya kerajaan Anglo-Saxon kembali bersatu. Pada abad ke-11, Inggris berada di bawah kekuasaan seorang raja Saxon bernama Edward. Namun ketika ia meninggal tanpa pewaris tahun 1066, terjadilah perebutan tahta. Raja Saxon terakhir, Harold II, naik tahta. Namun takdir berkata lain. Di utara seorang raja Viking, Harald Hardrada, datang menantang. Di selatan datang pula seorang pemimpin Northman, William sang penakluk, mengincar mahkota. Harold berhasil mengalahkan Viking dalam pertempuran Stamford Bridge. Tapi sebelum pasukannya sempat beristirahat, William dari Northman menyerang. Mereka bertemu dalam pertempuran Hastings 14 Oktober 1066. Pertempuran yang akan menentukan nasib bangsa Saxon.
Harold bertarung dengan gagah berani, tetapi sebuah panah menembus matanya dan ia pun gugur. Dengan kejatuhannya, era Anglo-Saxon berakhir. William sang penakluk naik tahta dan bangsa Norman menguasai Inggris. Bahasa mereka, hukum mereka, dan budaya mereka mengubah Inggris selamanya. Namun jejak Saxon tidak lenyap, tak pernah benar-benar hilang. Mereka adalah fondasi kuat dari Inggris modern. Mereka adalah awal dari bahasa yang kini kita gunakan, dan kisah mereka tetap hidup dalam sejarah dunia kita. Mereka datang sebagai penakluk dan berakhir ditaklukkan, tetapi dalam sejarah dunia kita, bangsa Saxon akan selalu dikenal.